Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-33 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta nas bidakwahum. Jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, ladda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Walakinil bayyinat alal mudda'i, namun seharusnya yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Wal yaminu ala man angkaro, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang sangat penting karena hadis ini berkaitan dengan masalah hukum. Al-bayinat alal mudda'i wal yamin ala man ankaro. Yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Mengapa bukti hanya harus didatangkan bagi orang yang mendakwa saja, tidak bagi terdakwa yang hanya cukup bersumpah? Hal ini disebabkan orang yang mendakwa sedang berada di posisi yang lemah, di mana ia mendakwakan sesuatu yang menyelisihi hukum asal, sehingga ia harus mendatangkan bukti yang menguatkan dakwaannya tersebut. Sebaliknya terdakwa, dia berada di posisi yang kuat karena asalnya dia itu tidak punya salah, makanya dia hanya cukup untuk bersumpah. Mari kita berikan contoh. Misalkan ada mobil itu punya si A, kemudian datang B mengaku bahwa mobil itu adalah mobilnya dia yang telah diambil oleh si A. Zohirnya mobil itu adalah punya si A karena berada di rumahnya, di garasinya. Sehingga dalam hal ini A lah yang punya posisi yang kuat. Tapi B dia ngaku bahwa dia dapetin mobil itu dari dia, ya. A itu mendapatkan mobil dari A. Maka karena B itu telah keluar dari hukum asal, yang mana hukum asal mobil itu adalah punya A, maka B itu harus mendatangkan bukti. Berbeda dengan A yang hanya cukup untuk bersumpah saja, sebagaimana untuk mengingkari pengakuan si B tersebut. Jadi pada setiap dakwaan itu bagi pendakwa harus mendatangkan bukti karena ia berada di posisi yang lemah, yaitu menyelisihi hukum asal. Berbeda dengan terdakwa, cukup baginya untuk bersumpah karena ia berada di posisi yang kuat. Disebutkan di zaman Rasulullah SAW bahwa Al-Ayyats bin Qais berselisih dengan seseorang. Dia berkata, aku berselisih dengan seseorang tentang kepemilikan sebuah sumur. Lalu kami mengadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berkata kepadaku, syahidaka au yaminuh. Kamu hadirkan dua saksi atau bagi lawanmu bersumpah. Aku katakan, kalau sumpah dia pasti mau bersumpah. Lalu dia tidak mempedulikan aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamin ayyastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang padahal dia bersumpah dengan curang atau dusta, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah di mana Allah murka kepadanya. Maka dari kejadian ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yashtaruna biahdillah wa aymanihim samanan qalila ila walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah sampai akhir ayat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bukti itu bisa berupa barang, bisa berupa sidik jari, foto, video, rekaman suara, dokumen,
saksi, dan semisalnya. Itu tergantung kepada kasus-kasusnya. Di antara bukti atau al-bayyinah yang berkaitan dengan saksi itu telah diatur secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada 4 yang Allah tetapkan dalam syariatnya tentang saksi itu. Apabila saksi atas perzinahan, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksian kaum wanita. Firman Allah, wallati ya'til fahisah min nisaikum fastashidu alaihin arba'atan minkum. Perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian untuk saksi dengan kasus pembunuhan dan kejahatan, maka yang mengharuskan dijatuhkannya hukum tertentu seperti mencuri, minum khamr, atau menduduh, maka disyaratkan untuk menghadirkan 2 orang saksi laki-laki dan juga tidak dapat diterima kesaksian para wanita. Washidu da adli minkum wa aqimu syahadata lillah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Kemudian untuk kasus menetapkan hak-hak seperti hak-hak harta dalam hal jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan semisalnya, maka untuk kasus ini juga didatangkan 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi dalam kasus ini boleh menggunakan saksi perempuan. Firman Allah, wastashidu syahidaini minkum syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman taradau minasyuhada. Dan persaksikanlah dengan 2 orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Kemudian kesaksian yang berhubungan dengan perkara yang pada umumnya tidak dapat diketahui kaum laki-laki, misalkan permasalahan kewanitaan seperti kelahiran, persusuan, dan keperawanan, dan lain-lain, maka dalam masalah seperti ini kesaksian para wanita lebih dapat diterima walaupun tidak ada atau tidak disertai dengan saksi kalangan laki-laki. Mungkin dalam istilah sekarang disebut sebagai saksi ahli. Kewajiban tertuduh adalah bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, sedangkan kewajiban bagi penuduh adalah mendatangkan bukti dan meyakinkan hakim bahwa yang dia tuduh telah melakukan pelanggaran hukum yang dia yakini. Terdapat hadis sahih, syahidaka au yaminu, 2 orang saksimu, artinya bukti dari si penuduh, atau sumpahnya, yaitu yang tertuduh. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Argumen orang yang menuduh lebih didahulukan daripada argumen orang yang tertuduh adalah karena jika seorang yang dituduh mengakuinya, maka hakim memutuskan perkara berdasarkan pengakuannya. Namun sebaliknya, jika yang tertuduh mengingkari, maka hakim akan meminta yang menuduh buktikan bahwa dia melakukan apa yang dia tuduhkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah kepada orang yang menuduh. Rasul bertanya, kamu punya bukti? Dia menjawab tidak. Maka dia berkata, maka bagi kamu sumpahnya yang tertuduh. Artinya buktikan dulu dari si penuduh, jika tidak ada baru kemudian yang tertuduh. Kemudian apabila orang yang tertuduh dia memilih untuk menolak untuk bersumpah, istilahnya adalah nukul, maka putusan hukum ditetapkan berdasarkan tuduhan yang dituduhkan oleh yang menuduh. Orang yang tertuduh itu bersumpah setiap kali diminta, karena itulah yang menjadi gerbang pertama bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan ketika bersumpah, maka sah sumpahnya apabila menyebut nama Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhakum ang tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah dengan nama bapak-bapakmu. Barang siapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Sehingga ketika bersumpah, bagi yang dituduh harus juga memiliki adab. Apa itu adab bersumpah? Maka pertama, sang hakim harus disunahkan ya untuk menasihatinya terlebih dahulu sebelum dia bersumpah, memberikan peringatan tentang ancaman bagi orang yang bersumpah palsu, dan juga membacakan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang dosa orang yang bersumpah palsu. Jika orang yang diminta bersumpah itu menyadari bahwa dirinya berbohong, maka wajib hukumnya untuk mengaku yang sebenarnya, dan selanjutnya tidak boleh gampang untuk mengumbar sumpah sehingga dia tidak tertimpa murka Allah dan dijauhkan dari rahmatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamin sobrin yaknati biha malam ri'im muslim huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang memiliki nilai hukum untuk merebut harta seorang muslim dan dia berbuat jahat, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Kemudian ketika semuanya telah berjalan, yang menuduh memberikan bukti, yang dituduh bersumpah dan juga membatalkan apa yang dia tuduhkan kepadanya, maka putusannya ada di hakim, dan hakim itu memutuskan berdasarkan pengetahuannya. Rasulullah SAW bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah manusia biasa, dan kamu memperdebatkan perkara di kalian di hadapanku. Mungkin saja di antara seorang kalian lebih fasih bicaranya daripada yang lain ketika menyampaikan argumen atau hujah, dan saya menghukum berdasarkan yang saya dengar. Itu Rasulullah SAW. Jadi hakim itu harus mencurahkan seluruh kemampuannya untuk memutus suatu perkara. Dan hakim tidak akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia tidak ketahui dengan keterbatasannya atau misalkan fasihnya orang yang sedang berperkara dengannya. Dan yang pasti, keputusan hukum oleh hakim itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak juga boleh mengharamkan yang halal, ya. Itu sudah pasti. Kemudian ada pahala hakim yang adil, di mana Rasulullah SAW bersabda, idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada tsumma akhtau falahu ajrun. Jika seorang hakim akan menghukumi lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Sedangkan jika dia akan menghukumi lalu berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka dia mendapat 1 pahala. Namun besarnya pahala yang akan didapatkan hakim itu juga memiliki risiko yang cukup besar, karena dalam hadis dijelaskan bahwa seorang hakim itu di surga, tapi 2 orang hakim di neraka. Sebagaimana sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, hakim itu ada 3, seorang di surga dan 2 lagi di neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Adapun yang masuk neraka adalah seorang yang mengetahui kebenaran, tetapi dia berbuat zalim dalam menetapkan hukum, maka dia di neraka. Dan seorang yang memutuskan hukum bagi manusia dengan kebodohan, maka dia pun di neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.